Setelah di part 1 kemarin diceritakan bagaimana para superhero yang diagung-agungkan ternyata mempunyai sisi gelap yang of course tidak diketahui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dibuatlah satu kelompok yang dipimpin oleh Butcher, di mana mereka berniat untuk membongkar semua kebusukan dari para superhero tersebut. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah dengan menyelidiki sebuah obat yang disebut dengan senyawa V, di mana dalam perjalanannya kemudian mereka harus berhadapan langsung dengan para pahlawan super dari perusahaan The Seven. Singkat cerita, di sisi lain Homelander masih dengan rutinitasnya seperti biasa, di mana kali ini dia live streaming menunjukkan rumah masa kecilnya yang padahal semuanya tersebut palsu karena Homelander tidak pernah mempunyai ibu dan ayah. Dia bisa dikatakan adalah proyek pertama yang berhasil dan melihat kekurangan di dalam diri Homelander, lalu proyek berikutnya di generasi Starlight, mereka menitipkannya saat masih balita ke sebuah keluarga biasa agar mempunyai pengalaman masa kecil seperti manusia pada umumnya. Sementara itu, Butcher dan yang lainnya akhirnya berkumpul kembali di tempat persembunyian mereka yang baru bersama dengan perempuan super yang diselamatkan oleh Frenchie sebelumnya. Mulai dari sini, dengan beberapa informasi yang mereka dapat sebelumnya, MM menyimpulkan kalau perusahaan The Seven telah melakukan kejahatan besar dengan menyuntikkan senyawa V kepada bayi-bayi sejak puluhan tahun silam, di mana artinya tidak ada manusia super yang lahir secara alami, melainkan semuanya adalah hasil dari percobaan The Seven. Namun tidak ada yang mengetahui hal itu, bahkan para manusia super itu sendiri, kecuali mungkin Homelander sebagai pilar dari mereka. Whatever the price you'll pay. Lalu saat mereka sedang membicarakan hal itu, perempuan super yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi itu terlihat sibuk menggambar sesuatu, di mana hal itu membuat Frenchie kemudian berpikir kalau dia sedang berusaha untuk memberitahukan sesuatu kepada mereka. Di sini, Frenchie kemudian kepikiran sebuah ide untuk menggunakan kekuatan salah satu manusia super yang bisa membaca pikiran seseorang, dan menurutnya orang itu sama seperti mereka yang tidak begitu menyukai perusahaan The Seven karena sebelumnya telah dipecat dengan tidak hormat dari tempat tersebut. She's not an infant. Key to it all. That's what you think. MM awalnya tidak setuju karena dia tahu kalau Butcher pasti akan marah jika tahu kalau mereka meminta bantuan salah seorang manusia super karena dia sangat membenci mereka, entah yang masuk The Seven ataupun yang biasa-biasa saja. Namun seperti pepatah Majapahit mengatakan musuh dari musuhku adalah temanku, maka Frenchie berusaha meyakinkan kalau cara itu sebenarnya patut untuk dicoba. So what do? You take on all the scoop. You're trying to even it out. There is only but one choice for you, no? Sementara itu, Butcher yang sebelumnya keluar bersama dengan Huey, mereka pergi ke sebuah tempat konseling korban-korban dari ketidaksengajaan para superhero yang ada di kota mereka. Disinilah kemudian diperlihatkan bagaimana Butcher sebenarnya menyimpan dendam yang sangat besar kepada para superhero dan marah ketika melihat orang-orang di sana justru terkesan pasrah menerima perlakuan para superhero. Where's your fucking rage? Setelah hampir ribut di tempat tersebut, Butcher lalu mengajak Huey ke sebuah taman, di mana kemudian dia berkata kalau di tempat itulah istrinya terakhir terlihat beberapa tahun yang lalu sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. That was 8 years ago. Dia juga menceritakan kalau istrinya dulu adalah korban pelecehan yang dilakukan oleh Homelander. Namun karena citranya sebagai pahlawan Amerika yang selalu diagung-agungkan, dia pun tidak bisa berbuat banyak sampai istrinya pun akhirnya menghilang entah kemana dan tidak bisa ditemukan hingga saat ini. Walking around the house, humming. She just got up and walked away. Hal itu pun seolah menegaskan apa yang menjadi motivasi Butcher selama ini hingga membuatnya sangat berambisi untuk menjatuhkan perusahaan The Seven dan membongkar semua kebusukan para superhero yang seolah-olah sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Alright, you want to tell me where we're going? You know that feeling you get when you don't do it anymore. Beralih ke MM, di mana diperlihatkan dia akhirnya menjalankan rencananya bersama Frenchie untuk menemui Mesmer, superhero yang dimaksud sebelumnya. Awalnya Mesmer menolak karena dia tidak mengenal siapa MM, namun setelah diiming-imingi kalau MM akan membantu untuk mempertemukannya dengan anaknya, di mana dia telah kehilangan hak asuhnya sejak anaknya masih kecil, akhirnya Mesmer pun menyetujui permintaan MM.
I just want to know you don't hate me. Singkat cerita, setelah dipertemukan dengan sang anak yang kini diurus oleh negara dan sebenarnya mereka dilarang untuk bertemu, Mesmer akhirnya pergi bersama dengan MM untuk menemui Frenchie dan si perempuan super. Namun entah karena panik atau si perempuan super itu jadi teringat, dia tiba-tiba mengamuk saat Mesmer berusaha untuk masuk ke dalam pikirannya hingga membuat tangan Mesmer keseleo dan seketika keadaan di sana pun menjadi kacau. Could have fooled me. Fucking Rich over. Sit down. I was a field medic. Di saat yang bersamaan, Butcher dan Frenchie juga tiba di tempat itu dan terlihat agak bingung begitu melihat Mesmer sedang bersama dengan mereka. Untungnya setelah MM menjelaskan kepadanya, Butcher pun akhirnya agak sedikit maklum dan membiarkan mereka melanjutkan urusannya tersebut. Let's get cracking. Di percobaan kedua, si perempuan super yang sudah agak lebih tenang akhirnya membiarkan Mesmer masuk ke dalam pikirannya, di mana kemudian dia mendapatkan beberapa info tentang perempuan tersebut. Berdasarkan penglihatannya, kemudian diketahui kalau perempuan itu bernama Kimiko yang berasal dari sebuah kelompok teroris di negaranya sebelum akhirnya dia dan adiknya diculik dan dibawa ke Amerika. Like, Yeah. with red rays behind it? Yeah. It's the flag of the Shining Light Liberation Army. What does that mean? Berdasarkan informasi tersebut, akhirnya diketahui kalau perusahaan The Seven ternyata tidak hanya membuat bayi di Amerika menjadi manusia super, tapi juga menyelundupkan senyawa V kepada para teroris di luar negeri. Dengan kata lain, mereka berusaha menciptakan teroris super agar superhero perusahaannya bisa laku dan dipakai oleh negara untuk melawan mereka. Extremist recruit and pump her up with compound V. Begitu mengetahui hal itu, Butcher kemudian meminta rekan-rekannya untuk kembali ke tempat persembunyian sementara dirinya akan pergi menemui Susan, rekan CIA-nya, untuk memberitahukan informasi tersebut. Never got the point of these. Do you have the compound V? Something even more fucking diabolical. Where's Di sisi lain, Mesmer yang sebelumnya telah bertemu dengan Butcher dan kawan-kawan, tanpa diduga dia pergi menemui Homelander untuk memberikan informasi tentang mereka. Di mana hal itu dia lakukan karena sebelumnya dia mendengar kalau Homelander sedang mencari orang-orang tersebut. Dan itu bisa menjadi kesempatan baginya untuk kembali ke perusahaan The Seven. Tanpa ragu, Mesmer pun langsung memberikan foto-foto mereka kepada Homelander. Namun Homelander yang tampak sama sekali tidak peduli dengan Mesmer malah langsung pergi begitu saja setelah mendapatkan informasi tentang Butcher dan yang lainnya. It's my phone. Setelah mengetahui identitas Butcher dan kawan-kawan, Homelander lalu segera mengadakan meeting dengan para superhero lainnya. Di mana di pertemuan itu, dia kemudian langsung melabrak Starlight karena orang yang selama ini dekat dengannya ternyata berniat untuk menjatuhkan mereka. Homelander menuduh kalau Starlight selama ini diam-diam membantu Huey dalam usahanya untuk menjatuhkan The Seven. Karena menurutnya manusia biasa tidak mungkin mampu melawan mereka, namun kenyataannya Translucent bahkan tewas di tangan Huey. As well as blackmail. Those hands down by your sides, Missy. Untungnya Queen Maeve sebagai satu-satunya anggota cewek lain di sana langsung berinisiatif membela Starlight dan mulai sekarang dia akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Starlight sehingga akhirnya mencegah Homelander tambah emosi. Homelander, that's enough. Guilty of is being fucking stupid. You want her, you got her. She's your responsibility now. Class dismissed. Di sisi lain, Huey juga kena marah oleh Butcher karena dia menilai hubungannya dengan Starlight sudah mulai membahayakan. Di mana Butcher khawatir kalau Starlight tahu mereka yang telah menghabisi Translucent, dia akan membocorkan identitas mereka semua. That bitch is fucking playing you. Karena menilai Starlight adalah pengecualian dibanding dengan para superhero lain di perusahaan The Seven, tentu saja Huey membantah hal tersebut sehingga justru terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Okay, I'm not gonna tell her anything, or we'll it's awful, and you gotta stop it. But Lalu di tengah perdebatan itu, Huey tiba-tiba mendapat telepon dari ayahnya dan begitu diangkat, orang yang ada di balik telepon itu ternyata adalah Atrain yang sudah marah-marah dan meminta Huey untuk segera datang menemuinya. Over here in 20 minutes. I'm gonna burst on the Saat itu juga, Butcher dan yang lainnya langsung menyadari kalau mereka semua telah ketahuan, di mana mereka pun refleks mengecek tempat tinggal mereka masing-masing.
Sampai di sini, Butcher sempat emosi karena mengira kalau itu semua adalah perbuatan Starlight seperti dugaannya sebelumnya. Namun, MM tidak sependapat karena sepengetahuannya, Starlight sama sekali belum pernah bertemu dengannya dan tidak mengetahui identitasnya. Berdasarkan hal itu, mereka pun kemudian menyadari kalau itu semua sudah pasti perbuatan Mesmer karena dialah satu-satunya orang yang pernah melihat mereka semua secara full team. Fuck me. Dari sana, Huey pun bergegas pulang untuk menemui Atrain di rumahnya karena khawatir dengan keadaan ayahnya. Untungnya begitu dia sampai di sana, ayahnya masih baik-baik saja sehingga Huey masih bisa melakukan negosiasi dengan Atrain menggunakan senyawa V, di mana dia telah mencuri cukup banyak senyawa V yang dia sembunyikan di luar dan berjanji akan memberikannya kepada Atrain asalkan dia mau melepaskan ayahnya. Jones in for a little jet fuel? What is that? Disinilah untuk pertama kalinya Huey tidak derdek lagi dan seperti sudah seimbang dengan Atrain yang juga harus menghabisi pacarnya sendiri karena Huey. Dan begitu Atrain lengah, Kimiko yang sebelumnya sudah menyelinap masuk langsung menghantam satu-satunya kekuatan Atrain yaitu kakinya. Dengan begitu mereka pun aman karena Atrain sudah pasti tidak akan bisa menggunakan kekuatannya untuk jangka waktu yang lama. It would have been stupid to come along. Sementara itu, Homelander yang sudah mengetahui identitas Butcher lalu diperlihatkan pergi menemui pimpinan perusahaan The Seven untuk mencari tahu tentangnya, di mana akhirnya diketahui kalau ternyata istri Butcher adalah mantan manajer marketing perusahaan The Seven, dan oleh karena itu, Homelander berusaha mencari info tentang hilangnya perempuan itu. How did he even know about Compound V? You and me. This is about us. Dari sana, Homelander lalu pergi menemui seorang profesor yang menciptakannya yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Dan dari sini, dia akhirnya mendapatkan info di mana ternyata dulu istrinya Butcher pernah selingkuh dengan Homelander yang dia sendiri sudah lupa. Dan kemudian mengandung anaknya di mana hal itu membuatnya terpaksa disembunyikan oleh perusahaan The Seven. I thought Namun sebelum itu, istri Butcher dipaksa menandatangani surat perjanjian untuk merahasiakan hal itu dari semua orang, termasuk Butcher dan Homelander sendiri. Hal itu terpaksa dilakukan demi melindungi Homelander dari berita-berita buruk yang sudah pasti akan merusak citra baiknya sebagai pahlawan di mata warga Amerika. That's always job one at Vought, isn't it? What you can now do to everyone else. Kembali ke Butcher dan kawan-kawan, setelah identitas mereka ketahuan, mereka lalu membawa keluarga dan orang-orang terdekatnya masing-masing ke tempat persembunyian mereka karena khawatir kalau Homelander dan yang lainnya akan ikut mengincar mereka. Di mana Butcher yang sudah memperhitungkan hal itu sebelumnya lalu menghubungi Susan di CIA dan meminta bantuan mereka agar keluarga Huey dan yang lainnya bisa mendapat tempat perlindungan yang lebih aman. Tidak hanya itu, Butcher juga akhirnya memberikan senyawa V kepada mereka agar mereka bisa mulai bergerak untuk melakukan investigasi terhadap perusahaan The Seven. Everyone else is fair game. Dengan semua bukti yang sudah diberikan Butcher, pihak CIA pun kemudian memanggil manajer The Seven dan memintanya untuk membatalkan perjanjian kerjasama mereka dengan pihak militer, dengan mengancam akan menyebarkan seluruh skandal The Seven termasuk propaganda tentang para superhero yang ternyata tidak mendapatkan kekuatannya secara alami, melainkan berkat senyawa V yang mereka suntik kepada bayi-bayi di seluruh Amerika. Sayangnya sebelum mereka sempat menyelesaikan interogasi tersebut, salah satu agen CIA lain masuk ke ruangan dan mengabarkan sesuatu yang sama sekali di luar perkiraan mereka. Everything okay, I hope? Jadi diceritakan kalau di saat yang bersamaan, pihak militer Amerika juga sedang melakukan penyergapan terhadap kelompok teroris di Timur Tengah. Awalnya semua berjalan lancar sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam markas teroris tersebut dan mendapatkan serangan balik yang sangat tidak terduga, di mana pemimpin kelompok teroris itu ternyata juga mempunyai kekuatan super dan berhasil menghabisi seluruh unit militer Amerika sendirian. They have a suit terrorist. Sementara itu, Starlight yang sebelumnya dituduh membantu Huey akhirnya memutuskan untuk menghubunginya di mana dia lalu memintanya bertemu dan menuntut penjelasan dari Huey. Just you and me. Di pertemuan itu, Starlight menganggap kalau Huey adalah seorang pembunuh yang memanfaatkannya untuk menghancurkan The Seven, di mana Starlight yang masih terlalu naif meyakini kalau Huey hanya akan dituntut oleh perusahaan The Seven dan diadili seperti penjahat pada umumnya.
Hal itu akhirnya memaksa Huey untuk menceritakan semuanya kepada Starlight, di mana dia menjelaskan kalau apa yang dia dan rekan-rekannya lakukan adalah demi membongkar kejahatan perusahaan The Seven dan mencari bukti tentang senyawa V yang sebenarnya adalah sumber dari kekuatan para manusia super. You were the only thing that I could count. I'm so sorry. Sayangnya sebelum Huey bisa menjelaskan lebih jauh, Butcher muncul dan langsung menembak Starlight hingga membuatnya shock. Dia lalu segera memerintahkan Huey untuk lari karena khawatir kalau Starlight akan menjebak mereka. Yeah, looked like you had it all under control. Setelah mereka kembali ke tempat persembunyiannya, Butcher kemudian mendapat telepon dari Susan, rekan CIA-nya, yang mengabarkan kalau Kementerian Pertahanan akan menutup kasus The Seven dan justru merahasiakan keberadaan senyawa V. Tidak hanya itu, keadaan mulai berbalik di mana merekalah yang kini malah menjadi buronan pihak keamanan dan Susan pun menyarankan mereka untuk segera menghilang. The DOJ agreed. Jadi diceritakan setelah berita tentang munculnya teroris super di Timur Tengah, pihak Kementerian Pertahanan terpaksa memasukkan The Seven ke dalam Departemen Kemiliteran dan justru menandatangani surat kesepakatan untuk ikut merahasiakan senyawa V, di mana diperlihatkan bagaimana Homelander dengan mudahnya mengobrak-abrik sarang teroris seorang diri. All clear, boys. Di sisi lain, Frenchie dan MM yang akhirnya mengetahui kalau keadaan kini telah berbalik dan semua orang mengincar mereka, sempat memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan diri masing-masing. Namun, Butcher menahan mereka dan berkata kalau dia masih punya satu rencana terakhir untuk menjatuhkan The Seven. Dia pun kemudian meminta mereka untuk menunggu di sana sementara dirinya pergi bersama Huey untuk menemui seseorang. Chop chop. Di sini, Butcher kemudian pergi menemui seorang ibu-ibu bernama Grace yang mana dulu dia adalah atasan Butcher dari CIA yang merekrutnya dan membentuk sebuah unit untuk menyelidiki para superhero. Namun, dia memutuskan untuk berhenti dan membubarkan tim tersebut setelah seorang superhero bernama Lamplighter menghabisi semua keluarganya dan sekarang Lamplighter entah kemana di mana posisinya lalu digantikan oleh Starlight. Why is that? Sayangnya Butcher yang sudah terlanjur all-in justru menolak untuk menyerah dan tetap berpegang pada tujuannya walaupun dia tidak lagi mendapat dukungan dari CIA. Lalu melihat bulatnya tekad Butcher, beliau kemudian menyarankan Butcher untuk menemui manajer perusahaan The Seven karena menurut sumbernya, perempuan itu mempunyai hubungan spesial yang agak intim dengan Homelander dan jika Homelander punya kelemahan, dia pasti akan mengetahuinya. Looking at fucking birds. It's a one-way ticket to a dead end. Setelah mendapatkan info tersebut, mereka pun segera kembali ke tempat persembunyiannya untuk membicarakan rencana selanjutnya dengan Frenchie dan MM. Namun begitu mereka mendekati lokasi persembunyian, Butcher menyadari ada sesuatu yang ganjil dan memutuskan untuk bablas dan berhenti di tempat lain. You missed it. Us front. Ternyata saat mereka berdua pergi menemui Grace sebelumnya, tempat persembunyian mereka digerebek oleh tim SWAT secara tiba-tiba, sehingga Frenchie, MM, dan Kimiko akhirnya tertangkap. Menyadari kalau waktu mereka sudah tidak banyak lagi, Butcher lalu memutuskan untuk langsung pergi mencari manajer The Seven, sementara Huey tampak tidak setuju karena dia ingin menyelamatkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Karena perbedaan pendapat itu, mereka berdua pun akhirnya berpisah. Of course you're useful. I mean, that's why you're here, isn't it? Sampai di sini Huey yang nol besar di mana dia sama sekali tidak tahu gimana caranya untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Dia lalu pergi menemui Starlight sekali lagi berharap Starlight bersedia membantunya mengingat Starlight sebenarnya juga punya rasa keadilan dan tidak sejalan dengan rekan-rekan superhero-nya. Sayangnya karena Starlight masih emosi, Huey gagal membujuknya dan terpaksa dia harus berusaha sendiri menyelamatkan rekan-rekannya. Sorry to bother you. Di sisi lain, A Train yang sebelumnya dihajar oleh Kimiko, dia merasakan bahwa saat dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, orang-orang memandangnya secara berbeda dan itu membuatnya sedikit kesal. Oleh karena itu, dia akhirnya memutuskan untuk kembali menggunakan senyawa V dengan dosis tinggi hingga membuat tubuhnya secara ajaib pulih hanya dalam waktu 2 hari. Yang padahal menurut dokter, dia akan membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan sampai kakinya kembali normal.
Kembali beralih ke Huey di mana diperlihatkan kalau dia akhirnya nekat pergi seorang diri dengan bermodalkan bismillah dan alat pembuka kunci yang dia selipkan di giginya. Namun saat mereka berniat untuk menyelamatkan Kimiko, Frenchie justru tertembak dan saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba ada Fortuner ngedim di belakang. Tanpa diduga, Starlight yang sebelumnya mengatakan kalau dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Huey dan rekan-rekannya, ternyata berubah pikiran dan tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan mereka setelah dia menemui ibunya untuk mencari tahu kebenaran tentang kata-kata Huey. Sialnya belum sempat mereka semua kabur dari sana, A-Train yang kini telah kembali pulih muncul untuk menghentikan mereka, di mana Starlight pun mau nggak mau harus menghadapi A-Train. Sayangnya karena A-Train terlalu cepat ditambah lagi dengan doping dari senyawa V, Starlight cukup kesulitan untuk melihat pergerakannya hingga akhirnya A-Train berhasil menyerangnya. Namun tidak berselang lama, A-Train tiba-tiba ambruk sendiri karena terkena serangan jantung akibat menggunakan senyawa V secara berlebihan. Tapi alih-alih langsung kabur meninggalkannya, disinilah Starlight melihat kebaikan Huey di mana dia justru berusaha memberikan pertolongan pertama untuk A-Train dan meminta Starlight untuk segera memanggil ambulan agar nyawanya bisa tertolong. He'll never stop coming for you. I know. Had a heart attack. I have a code 7865. A-Train, he's had a heart attack. You have to go. I'll take over, or else you'll get caught. Sementara itu, Butcher yang sebelumnya memutuskan untuk menjalankan rencananya seorang diri, diperlihatkan kalau dia telah berhasil menyusup ke rumah manajer The Seven, di mana kemudian dia menggunakannya sebagai sandera untuk memanggil Homelander. Di sini awalnya Butcher berniat untuk menghabisi manajer The Seven bersama dengan dirinya sendiri, setidaknya untuk membuat Homelander merasakan apa yang telah dia rasakan, yaitu kehilangan orang yang dekat dengannya, karena mustahil Butcher dapat melukai Homelander secara fisik. Pissing their pants, terrified, but you. But that's not really it. Namun siapa sangka kalau ternyata Homelander justru menunjukkan sikapnya yang dingin dengan menghabisi manajer The Seven dengan tangannya sendiri, setelah mengetahui fakta dari mantan dokter yang merawatnya kalau ternyata manajer The Seven selama ini telah berbohong dan menutup-nutupi kejadian yang menimpa istrinya Butcher selama ini. Setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, Butcher yang tampak putus asa akhirnya memutuskan untuk on goal dengan meledakkan bom yang dia pasangkan di tubuh perempuan itu sebelumnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi di mana Homelander ternyata menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah rumah di mana istrinya tinggal dan ternyata masih sehat walafiat. Tidak hanya itu, dia juga diperlihatkan telah memiliki seorang anak laki-laki yang tidak lain adalah anak dari Homelander. Hey, buddy. Are a family.